Uang adalah alat tukar untuk membeli barang atau jasa. Dan anak-anak terbiasa jajan di rumah, maka sudah diperkenalkan dengan uang. Namun faktanya, di lingkungan sekolah masih banyak murid yang belum bisa menghitung uang secara tepat. Baik untuk membayar ataupun kembalian, terlebih dengan uang pecahan yang cukup besar. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang pembelajaran deep learning. Saya Widya Stuti dari SDN Cipaot akan mempersembahkan matematika dalam dunia nyata. Pembelajaran deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep kompleks. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, serta menghubungkan pengetahuan dengan situasi dunia nyata. Dan sebelum saya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan deep learning, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, ini penting agar pembelajaran yang saya rancang mendapat arahan, dukungan, dan sesuai dengan kondisi sekolah. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Ferry. Oh, Ferry sakit ya? Kita doain ya, semoga Ferry bisa cepat sehat. Baik, untuk berikutnya silakan ketua kelas untuk mimpin doa pelajaran hari ini. Duduk rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, kita awali dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sudah semangat belajar hari ini? Sip. Oke, sebelum belajar kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semuanya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis mata uang Indonesia. Ada berapa jenis mata uang Indonesia? Ada 2. Ada apa aja? Uang apa? Inter, uang logam, sama uang kertas. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini kita main games dulu ya, mau? Kita akan bermain tentang uang. Nah, siapa yang mau coba? Aku. Boleh, Akbar sini. Silakan maju. Nih, 4.000. dikali 3 jadi 12.000 ya. Berarti berapa? Oke, bayar, coba klik bayar ya. Betul, tepuk tangan buat Akbar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak bisa menjelaskan apa itu fungsi uang, kemudian dapat mengidentifikasikan uang dalam transaksi jual beli. Nah, hari ini kita akan langsung melakukan kunjungan ke kantin sekolah. Setelah itu nanti anak-anak buat laporannya, dan kemudian dari laporan itu kita buat poster. Siapa yang pernah jajan ke kantin? Kalau tidak ada uang bisa tidak buat jajan? Sekarang kita nonton video dulu ya. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, di mana siswa akan melihat bagaimana proses jual beli terjadi. Dari memilih barang, membayar, sampai menerima kembalian. Sekarang kita akan melakukan kunjungan ke kantin sekolah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, untuk mengidentifikasikan atau transaksi jual beli di kantin. Nah, ini Ibu udah siapin ya, masing-masing kelompok kita akan melakukan kunjungan ke kantin. Kelompoknya udah Ibu buat kemarin ya. Nah, ini Ibu bagikan dulu, masing-masing kelompok Ibu akan kasih uang 10.000. Ini LKPD-nya Ibu bagikan ya, nanti dijawab soalnya. Ayo kita ke kantin.
Melalui observasi di kantin, siswa dapat menganalisis konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan nilai uang secara langsung dan kontekstual. Dari pengalaman langsung itulah pemahaman mereka terbentuk. Mereka tidak hanya tahu jawabannya, tapi mengerti kenapa jawabannya seperti itu. Hasilnya siswa tidak hanya pintar di atas kertas, mereka jadi lebih kritis, lebih kreatif, dan bisa menerapkan ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaannya setelah jajan di kantin? Senang? Seru tidak? Seru. Oke, setelah jajan dari kantin, kita ice breaking dulu ya, mau? Boleh berdiri semuanya. Nah, supaya siswa tidak cepat bosan di tengah proses belajar, saya selipkan ice breaking. Begitu ada tawa dan keceriaan, energi mereka langsung kembali tumbuh. Kelas jadi hidup, pembelajaran tidak terasa berat. Dan bagi saya inilah pembelajaran yang sesungguhnya, pembelajaran yang penuh kegembiraan. Dan untuk hasil laporan observasi, setelah Ibu bagikan LKPD, kemudian kita buat poster ya, oke? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kartonnya ya untuk membuat posternya. Jadi hasil dari LKPD, jawabannya kalian buat poster di sini. Setelah observasi selesai, saya menugaskan siswa untuk membuat sebuah poster. Karena melalui poster, siswa belajar merangkum informasi penting yang ditemukan di kantin sekolah. Kami dari kelompok 5.000 akan mempresentasikan tentang uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau barter. Tadi kami membawa uang 10.000 dan total belanja 8.000 dan tersisa sekarang 2.000. Oke, terima kasih kelompok 10.000. Beri tepuk tangan yang meriah. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya! Uang berfungsi sebagai alat tukar atau barter. Tepuk tangan. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Apa yang paling kalian senang ketika gimana belajarnya? Oh, ketika jajan di kantin. Terus? Ya, bermain games. Ada lagi? Ya, membuat poster. Kalau kalian bisa kasih bintang berapa? Wow, 100 bintang. Anak-anak Ibu, kalian semua keren, hebat, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang Ibu akan bagikan refleksi pembelajaran hari ini ya. Silahkan diisi. Siswa saya ajak mengingat kembali pengalaman selama observasi di kantin, menyampaikan kesan yang mereka rasakan, dan berbagi pengetahuan baru apa yang mereka peroleh. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hikmah. Saya senang belajar dengan Bu Widi. Ternyata matematika dekat ya dengan kita. Saya Saida, rekan jawab Bu Widi. Metode pembelajaran yang disampaikan Bu Widi sangat bagus. Anak-anak langsung observasi di kantin. Jadi anak-anak tahu betul apa itu fungsi uang. Saya Renis Fatmawati FTD, saya Kepala Sekolah SD Negeri Cipaut, Ciledug. Pelajaran yang dilakukan Bu Widi patut kita apresiasi. Beliau menerapkan pembelajaran di learning dengan mengaitkan konsep perhitungan matematikanya secara abstrak. Tidak hanya mampu mengerjakan soal di atas kertas, tetapi juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, perkalian dan sebagainya. Dampaknya sudah pasti sangat terlihat anak-anak yang semulanya takut menghitung matematika, kini percaya diri, menghitung perkalian, menghitung uang, dan mengaplikasikannya matematika dengan bahasanya sendiri. Ini inovasi pembelajaran Merdeka Belajar di SD Negeri Cipaut, Cilegon. Saya menjadi guru bukan semata-mata tentang materi, tapi tentang panggilan hati, tentang dedikasi, bagaimana menjadi bagian untuk membangun negeri,
Dan saya yakin apa yang kita usahakan tidak akan pernah sia-sia.